Dan pemirsa, kita memasuki segmen Dialog Nusantara Petang. Judul dialog kita kali ini adalah antara demokrasi dan korupsi. Namun di sini kami bukan mencoba menghubungkan antara demokrasi dan korupsi tersebut. Justru di sini kami mencoba untuk menghentikan para pelaku korupsi yang notabene berkhianat terhadap demokrasi. Dan pemirsa, untuk membahas hal ini kita akan bahas lebih jauh dengan narasumber kita dalam Dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, pada sore hari ini kita sudah bersama dengan Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch, Egy Primayoga. Selamat sore, Mas Egy. Selamat sore, Mbak Tasya. Ya, memang ini seperti yang tadi sudah saya antarkan di depan, bahwa tidak ada hubungannya sebenarnya antara demokrasi dengan korupsi. Tetapi sayangnya di Indonesia justru erat hubungannya. Paling tidak banyak pejabat yang tersangkut kasus korupsi. Ini terakhir adalah Menteri KKP nonaktif Edi Prabowo. Bagaimana menurut Anda? Ya, tentu ini hal yang perlu disayangkan ya, Mbak Tasya, karena ini kan bukan yang pertama kali terjadi pejabat, baik itu di tingkat kepala daerah ataupun menteri yang ditindak oleh KPK atau aparat penegak hukum. Gitu. Nah, ini juga sebetulnya kan sekaligus menunjukkan ya bahwa pejabat publik kita sebetulnya pertama dia defisit kompetensi, kedua independensinya perlu dipertanyakan, dan ketiga integritasnya juga bermasalah. Begitu. Itu yang buat saya menjadi soal hari-hari ini dalam demokrasi kita. Gitu. Iya, nampaknya juga masih banyak kasus korupsi yang belum selesai ya? Ya, betul. Masih banyak sebetulnya kasus-kasus yang masih ditangani oleh aparat penegak hukum, gitu ya. Kalau kita bicara kepala daerah saja, hasil pantauan kami di ICW, tahun 2004 sampai 2018 ada 104 kasus korupsi terkait kepala daerah yang ditangani oleh KPK, begitu. Dan itu pun belum semuanya divonis oleh pengadilan, begitu. Ini belum juga ditambah dengan pejabat lain, baik dari atau mungkin yang di bawahnya lagi tingkatannya, kepala dinas atau pejabat lain, begitu. Iya, apalagi Bank Senturi ini yang paling fenomenal ini juga masih belum selesai ya? Ya, itu salah satunya, tapi ada banyak juga selain Bank Senturi yang perlu kita soroti, gitu. Jika ini kasus-kasus korupsi ini dibiarkan secara terus-menerus, bagaimana dampaknya terhadap demokrasi Indonesia? Ya, tentunya kan kalau kita bicara soal dampak korupsi akan panjang ya, tapi paling tidak kita juga bisa melihat dari berbagai aspek. Misalnya aspek anggaran. Kalau korupsinya itu terkait anggaran publik, itu bisa berpengaruh ke keseharian kita. Saya beri contoh misalnya kasus IKTP, itu akan berpengaruh kepada rusaknya atau terhambatnya penyaluran KTP kepada warga, dan warga nggak bisa mengakses pelayanan publik pada akhirnya, baik itu rumah sakit, baik itu pendidikan, dan yang lainnya. Begitu. Jadi sebetulnya dampak dari korupsi akan sangat besar kepada kehidupan kita sehari-hari. Baik, Mas Egy, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda dan kumandang azan maghrib berikut ini.